Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 2. Di video ini kami akan membahas mengenai uji Barfoot dan uji Benedict. Oke, pertama kita akan membahas uji Barfoot. Uji Barfoot adalah metode pengujian kualitatif karbohidrat untuk mengetahui adanya gula pereduksi monosakarida dengan menghasilkan warna orange dan merah bata dalam sampel. Uji Barfoot bertujuan untuk menguji adanya monosakarida pereduksi dalam suatu bahan yang dianalisa. Prinsip uji Barfoot berdasarkan karbonil bebas dari karbohidrat dengan larutan Barfoot Cu2+ dalam suasana asam yang direaksikan menjadi Cu2O membentuk suatu endapan merah bata. Bahan percobaan. Bahan yang digunakan dalam uji Barfoot yaitu 1. Larutan Barfoot. Larutan Barfoot digunakan sebagai preaksi yang terdiri dari 13,3 gram Cu asetat 200 ml ditambah 1,9 ml asam asetat glasial. Yang kedua, yogurt. Yang ketiga, buncis. Yang keempat, gula pasir. Yang kelima, Pocari Sweat. Dan yang keenam, kecap. Alat percobaan untuk uji Barfoot ada tabung reaksi, pipet tetes, pembakar Bunsen, dan gelas kimia. Cara atau prosedur kerja dalam uji ini adalah yang pertama, campurkan 1 ml larutan karbohidrat plus 1,5 ml larutan Barfoot. 2. Panaskan selama 15 menit. 3. Amati terbentuknya endapan merah bata. Dari hasil pengamatan, kita peroleh hasil yogurt, buncis, gula pasir, dan Pocari Sweat tidak mengandung monosakarida pereduksi saat terjadi perubahan warna. Sedangkan pada kecap, berubah warna menjadi endapan merah. Hal ini menandakan mengandung monosakarida pereduksi. Berdasarkan pengamatan, didapatkan hasil pada sampel A dan B positif mengandung gula monosakarida pereduksi ditandai dengan adanya endapan merah bata. Larutan Barfoot terdiri dari 13,3 gram CuAS dalam 200 ml air ditambah dengan 1,9 ml CH3COOH glasial. Uji Barfoot merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui adanya gula monosakarida pereduksi dalam sampel atau bahan. Hasil percobaan uji Barfoot dapat diketahui bahwa dalam Coca-Cola, Mari, teh tawar, dan Vatigon Hydro mengandung gula monosakarida pereduksi. Hal ini dapat dilihat dari terbentuknya endapan merah bata. Pada percobaan uji Barfoot, karbohidrat direduksi pada suasana asam. Dalam asam, polisakarida atau disakarida akan terhidrolisis parsial menjadi sebagian kecil monomernya. Hal inilah yang menjadi dasar untuk membedakan antara monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monomer gula dalam hal ini bereaksi dengan fosfomolibdat membentuk senyawa berwarna biru. Dibanding dengan monosakarida, polisakarida yang terhidrolisis oleh asam mempunyai kadar monosakarida yang lebih kecil, sehingga intensitas warna biru yang dihasilkan lebih kecil dibanding dengan larutan monosakarida. Disakarida juga akan memberikan hasil positif pada larutan memberikan warna biru, dan bagian bawah terdapat endapan kemerahan bila dididihkan cukup lama hingga terjadi hidrolisis. Uji Barfoot direaksikan berbagai macam larutan karbohidrat seperti laktosa, fruktosa, galaktosa, maltosa, arabinosa, glukosa, sukrosa, dan amilum. Reagen Barfoot memiliki bentuk larutan dan berwarna biru, sedangkan macam-macam larutan karbohidrat berwarna putih bening. Sebagai contoh, galaktosa teroksidasi menjadi asam galaktosa akan menjadi asam glukonat.
Kesalahan pada uji Barfoot ini biasanya disebabkan karena terlalu lama pada saat pemanasan. Pemanasan dilakukan agar apabila karbohidrat mereduksi suatu ion logam, karbohidrat ini akan teroksidasi. Dalam suasana asam ini, gula reduksi yang termasuk dalam golongan disakarida memberikan reaksi yang sangat lambat dengan larutan Barfoot, sehingga tidak memberikan endapan merah kecuali pada waktu percobaan yang diperlama. Selanjutnya kita akan membahas uji Benedict. Pengertian uji Benedict adalah uji kimia untuk mengetahui kandungan gula, karbohidrat, produksi. Uji Benedict dapat dilakukan pada urin untuk mengetahui kandungan glukosa. Urin yang mengandung glukosa dapat menjadi tanda adanya penyakit diabetes. Sekali urin diketahui mengandung gula produksi tes. Lebih jauh mesti dilakukan untuk memastikan jenis gula produksi apa yang terdapat dalam urin. Hanya glukosa yang mengidentifikasi penyakit diabetes. Next. Tujuan dari percobaan uji Benedict adalah membuktikan adanya karbohidrat yang mempunyai sifat sebagai gula pereduksi. Prinsip uji Benedict yaitu Cu++ yang terdapat dalam reagen Benedict dapat direduksi oleh gugus reduksi monosakarida menjadi Cu+ yang terlihat dalam terbentuknya endapan merah bata atau CuO. Reagen Benedict berfungsi untuk mengetahui adanya gula pereduksi dalam suatu larutan. Berikut di bawah tertera reaksi percobaan. Untuk melakukan uji Benedict, apa sih alat yang dibutuhkan? Tentunya kita membutuhkan tabung reaksi, kedua pipet 5 ml, ketiga pipet tetes, dan keempat penangas air. Udah punya alat, jangan lupa cari bahannya ya. Bahan yang dibutuhkan untuk uji Benedict tentunya ada glukosa, fruktosa, sukrosa, laktosa, maltosa, amilum, galaktosa, arabinosa. Nah, masing-masing dengan konsentrasi 1%. Ada lagi nih teman-teman bahannya, yaitu ada aquades dan tentunya reagnesia Benedict. Wah, banyak sekali ya bahannya. Lalu gimana ya langkah kerja untuk uji Benedict ini? Tentunya mudah banget nih teman-teman. Yang pertama, masukkan dalam tabung reaksi 5 tetes larutan uji dan 15 tetes reaksi Benedict. Campurlah dengan baik. Yang kedua, masukkan ke dalam penangas air mendidih selama 5 menit. Lalu, dinginkan perlahan-lahan. Perhatikan warna atau endapan yang terbentuk. Lalu catat deh data yang didapat. Kalau warnanya biru, kasih tanda negatif. Nah, selain itu bisa teman-teman kasih dengan tanda positif. Nah, untuk penulisan tabel data dapat ditulis seperti ini ya. Wah, rata-rata hasilnya menunjukkan positif nih teman-teman. Nah, hanya sukrosa dan aquades saja yang menunjukkan tanda negatif dan tidak terdapat endapan merah bata. Pembahasan hasil. Benedict reagen digunakan untuk menguji atau memeriksa kehadiran gula pereduksi dalam suatu cairan yang dapat dibuktikan dengan terbentuknya endapan yang berwarna merah bata. Akan tetapi, tidak selamanya warna larutan atau endapan yang terbentuk berwarna merah bata. Hal ini bergantung pada konsentrasi atau kadar gula reduksi yang dikandung oleh tiap-tiap larutan uji. Glukosa, fruktosa, laktosa, maltosa, galaktosa, dan arabinosa menunjukkan hasil yang positif. Endapan merah bata terbentuk karena adanya hasil reduksi ion tembaga oleh suatu gugus aldehid atau keton bebas yang terkandung dalam gula reduksi yang berlangsung dalam suasana alkalis atau basa. Sifat basa tersebut dikarenakan adanya senyawa natrium karbonat. Selain itu, sukrosa, pati, dan aquades tidak membentuk endapan merah bata dan warna larutan setelah dipanaskan menjadi biru. Hal ini membuktikan sukrosa, pati, dan aquades tidak mengandung gula pereduksi. Oleh karena itu, sukrosa, pati, dan aquades memperlihatkan hasil yang negatif.
Sukrosa tidak memiliki gugus aldehid dan keton bebas karena terbentuk dari glukosa yang mengikat gugus aldehid dan fruktosa yang mengikat gugus keton sehingga sukar dapat ion tembaga menjadi ion tembaga. Sedangkan pati terdiri atas dua macam polisakarida yang keduanya polimer dari glukosa di mana glukosa ini mengikat gugus aldehid sehingga sukar mereduksi ion tembaga. Namun, pada pemanasan yang cukup lama dapat dihasilkan endapan merah bata pada disakarida dan polisakarida, sebab memerlukan waktu untuk mengubah gugus-gugusnya menjadi lebih sederhana terlebih dahulu. Selain menguji adanya gula pereduksi, juga berlaku secara kuantitatif karena semakin banyak gula dalam larutan, maka semakin gelap warna endapannya. Wah, gak kerasa ya pemaparan materi sudah selesai nih teman-teman. Lalu apa sih yang dapat kita peroleh dari video ini? Yang pertama itu membahas mengenai uji Benedik. Apa sih uji Benedik? Uji Benedik adalah uji kimia untuk mengetahui kandungan gula atau karbohidrat pereduksi. Gula pereduksi meliputi semua jenis monosakarida dan beberapa disakarida seperti laktosa dan maltosa. Nah, hasil positif yang ditunjukkan dari uji ini adalah terbentuknya endapan warna merah bata yang tidak larut. Endapan merah bata diakibatkan dari ion logam tembaga 2 direduksikan menjadi tembaga 1. Sedangkan uji Barfoot dilakukan untuk menentukan ada atau tidaknya yang termasuk monosakarida pada larutan. Monosakarida dan disakarida dapat dibedakan dengan terbentuknya endapan merah bata pada monosakarida, sedangkan pada disakarida tidak terdapat endapan merah bata. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2, semoga ilmunya dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.